ada makhluk. Ini Pak Kamto, ini kayak ngomong ada makhluk tapi nggak jelas. Dan tiba-tiba ini Pak Kamto menghembuskan nafas terakhirnya. Mas Kamto meninggal. Mas, maafin Mulan mas, kalau ada salah atau apa segala macam. Iyo. Tiba-tiba ini Wulan mendengar kayak ada jawaban tapi bukan suaranya Mas Kamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum 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 bum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Selalu pas nonton ini dalam keadaan sehat walafiat, lagi bener-bener free, jadi bener-bener nontonnya ini maksimal ya, nontonnya ini tanpa halangan. Oh ya, sebelum itu saya ini mau ucapin terima kasih buat salah satu subscriber yang sudah mengirimkan kado. Jadi kemarin saya ini ulang tahun dan saya ini nggak nyangka ternyata ada yang ngasih kado, dan kadonya ini sebuah sepatu. Ada kirim, orangnya ini nggak mau disebutin nama, tapi saya tetap memperlihatkan kadonya yang dikasih ini salah satu subscriber dari luar negeri, ada di Malaysia. Ini ada sepatu. Sepatunya ini. Terima kasih kakak, terima kasih sudah mengirimkan kado buat saya, buat Rao, buat Rian Agus Widodo, terima kasih. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah ngucapin kemarin-kemarin ulang tahun. Terima kasih banget. Saya senang sekali dikasih kado, tapi sebenarnya ini saya udah cukup kalau toh didoain saja. Ini sebenarnya saya sudah ngerasain seneng banget. Berarti ada kepedulian, kita saling mendoakan satu sama lain. Jadi rasa kasih sayangnya ini sampai antara saya dan semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo. Oke? Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Di sini ceritanya ini bener-bener serem. Seremnya kenapa? Ini satu keluarga nyaris jadi tumbal pesugihan. Oh ya, kemarin juga ada yang nanyain, Kak, kenapa sih kok ceritanya selalu pesugihan? Ada kok yang cerita-cerita bukan pesugihan juga, sudah mulai ada. Tapi memang untuk akhir-akhir ini pengirim cerita ini banyak kan tentang pesugihan. Nggak mungkin dong saya ngarang-ngarang sendiri. Jadi ini ada kiriman tentang memang pesugihan. Di sini, ini satu keluarga ini mengalami banyak teror, bahkan nyawa jadi taruhannya. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Ambokulon 2020. Oh ya, sebelum saya cerita, bisa nggak minta tolong, ini kalau pas ada iklan, ini jangan di-skip. Karena apa? Jadi nanti di akhir bulan, ini hasil dari iklan ini, sebagian kita ini akan sumbangkan ke orang yang lebih membutuhkan di sekitar kita, kayak yatim piatu. Memang tujuannya untuk ke yayasan, yatim piatu, kaum duafa, orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi bukan misalnya kayak ada, mas handphoneku rusak mas, aku butuh handphone mas, bukan itu. Jadi kita berbagi ke tempat orang-orang yang pas, yang lebih membutuhkan, yang keadaannya ini di bawah kita semuanya. Dan mudah-mudahan semua subscriber Rian Agus Widodo ini diberikan rizki balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, rizki yang melimpah semuanya. Oke, kita langsung ke ceritanya. Di sini kejadiannya ini masih di daerah Jawa. Kita sebut saja namanya Ambokulon, tahun 2020. Ini masih zaman-zamannya corona ini. Kehidupan semua orang ini, ekonomi hampir semuanya ini lumpuh. Ini cerita baru kemarin-kemarin banget. Tokoh di sini kita sebut saja, ini namanya Sari. Sari ini hidup dengan suaminya yang bernama Kamto dan 2 anaknya, putra-putri. Anak-anaknya ini masih sekolah SD dan SMP. Nah, Kamto sendiri ini kesehariannya dia ini menjadi seorang petani, garapin sawah punya orang. Jadi dia kayak semacam garapin sawah, dia kayak yang mupuk, dia kayak yang nyangkul, dia kayak yang nanem. Tapi ini sawah punya orang lain. Kita sebut saja juragannya ini, juragan yang punya sawahnya, ini namanya Pak Roji. Pak Roji dan istrinya ini sangat baik sekali. Sangat-sangat baik sekali. Bahkan saat jam corona di mana emang nyari uang lagi susah. Ini pernah kejadian kayak gini nih. Istrinya Pak Roji ini sering ngomong sama Pak Roji, mas itu mbok dikasih apa,
ditambahin atau apa. Ini ngomongnya di depan Kamto. Mas Kamto itu tambahin lah mas. Apa upahnya ditambahin? Saya kok kasihan, apalagi musim corona kayak gini. Oh iya bu nanti tak tambahin. Ternyata bener nih, pada sorenya, ini pas selesai garap sawah, ini Mas Kamto ini dipanggil sama Pak Roji. Mas Kamto, Rene mas, ada apa ya pak? Gini loh mas, ini loh tak tambahin buat keluarga. Loh, mboten usah repot-repot toh pak. Nggak apa-apa, wong namanya juga corona. Lagi corona kayak gini kan susah mas nyari uang di mana-mana mas. Nggih sih pak, kula matur nuwun pak, jenengan peduli sama saya dan keluarga saya pak. Udah nggak apa-apa, namanya juga hidup. Yo, nggih pak, matur nuwun. Akhirnya Mas Kamto ini pulang dengan rasa seneng. Bu iya pak, piye pak? Iki lho, bapak dapat rezeki, ditambahin ki bu, dikasih uang lebih sama Pak Roji bu. Istrinya juga baik, tahu sendiri bu, jam-jam corona kayak gini bu, orang lagi butuhin ekonomi kayak gini bu. Mayan bu, buat makan, buat bayar sekolah anak-anak bu. Anak-anak kan sekarang sekolahnya pakai handphone bu, di rumah. Paling enggak buat beli kuota atau apa ya bu ya. Nggih pak, ibu seneng pak kalau kayak gini pak. Ini berkat Gusti Allah ya pak. Nggih bu, bener bu. Singkat cerita, pada suatu hari, panen dari garapan Mas Kamto ini mengalami banyak kerusakan, banyak hama yang menjadikan sawah garapannya Mas Kamto ini hancur. Dan di sini Pak Roji ini ngomong sama Mas Kamto. Kamto, iya pak, ada apa ya pak? Ini gimana? Kamu ini ngerawat sawah ini yang bener toh. Ini kok bisa hancur kayak gini? Ini bisa-bisa saya bangkrut, saya rugi. Saya mau jual pakai apa? Saya mau gaji kamu pakai apa? Kehidupan saya ini gimana? Kamu mikir toh. Iya pak, tapi yo ini memang dialami semuanya kok pak. Sawah-sawah yang lain juga kayak gini pak. Garapan-garapan yang lain juga kayak gini pak. Saya ini bingung sama kamu. Mbok tolong diperhatikan bener-bener. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus menggarap yang bener. Nggih pak, maafin saya pak. Mikir. Kamu harus mikir. Ini buat bareng-bareng kok. Nggih pak, maafin saya pak. Ngapuroni saya pak. Akhirnya Pak Roji ini meninggalkan. Pak Roji meninggalkan Pak Kamto. Dan gak lama kemudian datanglah seseorang, kita sebut saja Pak Kardi. Pak Kardi ini sama-sama juragan sawah. Tapi Pak Kardi orangnya sangat angkuh sekali. Sombong sekali. Dia sama-sama punya sawah. Dan sawahnya Pak Kardi ini gak jauh dari sawahnya Pak Roji. Pak Kardi tiba-tiba datang. Mas Kamto. Oh nggih pak, ada apa pak? Saya lihat kok tadi sampean dimarahi sama bosnya sampean ya. Nggih pak, itu kesalahan saya kok pak. Lah, makanya kerja di tempat saya. Saya tahu kok Mas Kamto ini orang baik. Mas Kamto ini rajin. Tapi bos sampean saja yang pura-pura baik, ngasih uang, ngasih apa. Ikut kerja saya saja udah. Lepasin sawah yang kamu garap ini. Enggak pak, saya enggak berani pak. Goblok. Kowe kuwi goblok. Melu aku ndang sugih. Arep dadi wong miskin terus, melarat. Iki corona. Kowe arep mangan opo? Sawahmu hancur toh? Lihatlah, sawah saya. Panenan aman. Karyawan-karyawan ini enggak cukup satu. Banyak karyawan saya. Karena sawah saya ini banyak. Kalau kamu tetap di tempatnya si Roji, ini kamu enggak akan naik-naik kelas. Hidup kamu masih miskin terus. Ngerti? Maaf aku raiso suwi-suwi. Nggak bisa lama-lama ngobrol sama orang miskin seperti kamu, paham? Sorry sih, tak lungo. Inilah seorang Pak Kardi yang benar-benar orangnya angkuh. Jadi caranya ngomong pun seperti itu. Kamto hanya ngelus dada. Dan pada sorenya ini Mas Kamto akhirnya pulang. Dan istrinya pun nanya, sampean ngopo toh mas? Jenengan kenapa toh? Kok mukanya murung kayak gitu? Panenan hancur bu. Habis dimarahin sama bapak. Sama Pak Roji dimarahin saya bu. Lah kenapa toh mas? Yo kayak gitulah bu. Nah kebetulan saat mereka berdua ngobrol. Ini adiknya Sari. Ini kita sebut saja namanya Wulan. Rumahnya Wulan juga nggak jauh dari situ. Ini adik kandungnya Mbak Sari. Ini sedang main di situ. Nah Wulan ini ikut ngomong. Loh mas, bukannya Pak Roji ini itu baik mas orangnya? Iya,
Tapi ini memang mutlak kesalahan aku kok. Memang Mas ini ngerawatnya sawah ini mungkin teledor yang mengakibatkan hamanya ini jadi banyak. Sawah-sawah ki podo rusak. Garapane Mas. Mas ini malu sama Pak Roji. Tapi kan Wulan dengerin sendiri dari Mbak Sari. Kalau kemarin Pak Roji ini malah ngasih uang lebih. Iya, tapi panenan ini hancur. Mas juga bingung. Wulan ini orangnya ini sangat perhatian dengan keluarganya, mbaknya. Dan pada malam harinya, ini Mas Kamto ini lagi ngopi di warung-warung depan. Gak jauh dari rumahnya Mas Kamto sendiri nih. Mas Kamto ini ngopi. Di situ, ini Mas Kamto ketemu sama Juragan Kardi. Yang orangnya saya bilang tadi sombong. Dia punya sawah juga, tapi orangnya sombong, angkuh di sini. Ternyata Juragan Kardi juga masih di situ. Ada orang miskin. Nggih, Pak. Ada apa ya, Pak? Loh, saya yang mau nanya lah, kamu kesini mau ngopo? Iya, Pak, saya mau beli kopi. Istrimu udah gak sanggup buatin apa? Enggak, Pak. Udah sering ngopi di rumah. Saya pengen ngopi keluar rumah, Pak, ini. Nongkrong-nongkrong sambil cari udara, Pak. Kamto. Kamu ngomong sama istri kamu. Dipikir ke tawaranku tadi. Kamu lekas pindah. Kalau kamu kayak gini terus, ancur uripmu. Tenan, aku ora ngapusi. Aku gak bohong, beneran, serius. Kalau kamu masih diterus-terusin kerja sama Roji, ngurus sawahnya, dan hasilnya ini gak seberapa, kamu ini gak bakal jadi orang apa-apa. Dipikir ke. Bilang sama istrimu sekarang. Nggih, Pak, tapi kok jenengan ngomong apa? Aku wong sugih. Orang kaya bebas main ngomong apa wae. Kok kowe malah nuturi aku, ngajari aku? Enggak, Pak. Ya wis. Tawaranku ini sampaikan ke istrimu. Kalau istrimu setuju, ya, kamu lekas pindah. Mengerjakan sawahnya saya, Juragan Kardi. Oke? Nih, kopi ning aku sing bayar, wis ndang ngopi. Akhirnya Mas Kamto yang tadinya mau ngopi, ini jadi kayak males. Jadi ngopinya ini kayak gak semangat. Akhirnya Kamto ini pulang. Setelah Mas Kamto ini pulang sampai rumah, ketemu istrinya Mbak Sari. Dan kebetulan Wulan juga nginep di situ. Karena Wulan ini rumahnya deket. Sering di situ. Sering main sama anak-anaknya Mbak Sari. Sama ponakannya berarti ya. Jadi Mas Kamto ini ngomong sama Mbak Sari. Bu, Bapak harus ngomong. Apa tuh, Pak? Gini loh. Tadi kok Juragan Kardi ini nawarin sama saya, Bu. Nawarin agar saya ini kerja di tempatnya Juragan Kardi, Bu. Piye, Bu? Bapak ki piye toh? Lah wong kamu ini masih kerja di tempatnya Pak Roji. Kok kamu mau pindah ke Juragan Kardi? Lah wong Pak Roji ini baik sama kita. Ini corona loh, Pak. Nyari uang susah. Desa kayak kita aja kena dampak. Mau ke kota. Wong kota ini malah lebih rawan. Mau apa, Pak? Mikir, Pak. Pak Roji ini kan baik sama kita, Pak. Bapak ini jangan kayak gitu loh, Pak. Iya sih, Bu, makane. Saya ini kan ngomong dulu sama Ibu. Piye kira-kira tanggapannya Ibu? Kalau Ibu memang pengen saya tetap kerja di Pak Roji, ya nggak apa-apa. Saya sebagai suami, saya ini pengen sharing, curhat. Ben ono keputusan sing apik. Iya, Pak, tapi Ibu nggak setuju. Wulan ini juga ikut ngomong. Iya toh, Mas, ngapurone bukannya Wulan ikut campur urusane. Lah wong Pak Roji ini kan orangnya baik, Mas. Pak Kardi tahu sendiri, Mas, sombong. Lah nek jenengan dikapak-apake ning kono, kalau sampean kenapa-kenapa di situ. Wulan juga sering denger kok kabar nggak enak. Kamu iki lho, cah cilik ora sampe melu-melu. Ini Mas Kamto langsung nyautin Wulan. Kamu ini anak kecil, nggak usah ikut campur. Iya sih, Mas, Wulan ini cuma prihatin, Mas. Wulan nggak pengen kenapa-napa sama Mas. Wulan ini kan udah nganggep Mas ini bukan kayak kakak ipar lagi, malah udah kayak emasnya Wulan sendiri, kakak kandung Wulan sendiri. Yo, wes ndang rono, dolan sama ponakan-ponakanmu. Nggih, Mas. Akhirnya, pada keesokan harinya, Kamto ini berangkat ke sawah. Ketika sampai di sawah, ternyata di situ sudah ada Kardi. Juragan Kardi yang terkenal sombong itu. Mas Kamto, selamat pagi. Nggih, Pak, pagi, Pak. Piye? Wis dipikir ke? Udah ngomong sama istrimu? Aduh, Pak. Sebenarnya tawarannya panjenengan ini baik, Pak. Lah, terus piye? Mau pindah ke kerjaanku?
Tempate Juragan Kardi. Pindah ning sawahe nggarap ning kono, gajine luwih gede. Piye? Sudah diomongin sama istrimu? Jadi gini, Pak. Istri saya dan memang dari keluarga ini nggak ngasih restu kalau saya pindah kerja, Pak. Saya nggak dibolehin untuk pindah, meninggalkan Pak Roji dan pindah ke panjenengan. Loh, iki arep urip susah. Kowe nantang aku toh? Kamu menantang saya berarti. Secara nggak langsung kamu menantang saya. Saya ini ngasih kabar baik. Tapi kamu sok sugih, sok kaya, nggak mau saya tolong. Bukan gitu, Pak. Tapi saya nggak enak sama Pak Roji, Pak. Kamu sudah berani sama saya. Secara nggak langsung, kamu ngeremehin saya. Emang saya nggak bisa bayar kayak Roji? Enteng. 5 kali lipat, 10 kali lipat aku ki bisa. Awas kamu ya. Pak, bukan gitu, Pak. Bukan maksud saya ini nantang. Kata kamu toh. Bukan saya menantang, tapi saya ini menjelaskan bahwa istri saya dan keluarga ini nggak ngasih izin, Pak. Wes cukup. Aku loro hati. Saya, Juragan Kardi, sakit hati. Disepelekan orang-orang seperti kamu. Kamu belum tahu saya. Orang-orang itu pada pengen kerja sama saya. Hanya kamu tok. Orang miskin ditolong malah nolak. Kamu belum tahu saya. Tanggung akibatnya. Tontonan wae. Nggih, Pak, maafin saya, Pak. Akhirnya Juragan Kardi ini ninggalin. Memang omongannya ini celakit ya, sombong ya. Jadi apa ya, kalau memang orang yang nggak tahu Juragan Kardi, ini akan kebawa emosinya. Untungnya Mas Kamto ini orangnya sabar. Singkat cerita, berapa hari kemudian, ini tiba-tiba pada malam hari, ini Mas Kamto ngerasain sakit kepala yang luar biasa. Bu, aku kok sirahnya pusing ya, Bu. Loh, kenapa toh, Pak? Bapak ini telat makan pasti. Gak tahu, Bu. Aduh, kok mumet ya, Bu? Aduh, kok pusing banget ya, Bu? Bapak telat makan. Tadi udah makan belum? Ibu itu udah masakin loh. Udah, Bu, tapi Bapak makannya sedikit, Bu. Makan lagi toh. Ibu tak beli obat di warung. Ora usah, Bu. Gak apa-apa, udah. Ini kisaran mungkin masih jam 10 malam ya. Dan gak lama kemudian, kisaran 2 jam kemudian, ini Mas Kamto ini gak cuma pusing yang dia rasakan, tapi justru demam. Ini Mas Kamto ini jadi demam, Bu. Lah kok aku jadi demam gini, Bu? Bu, aku kok jadi demam gini, Bu? Dingin banget, Bu. Memang badannya Mas Kamto ini panas. Loh, kok jadi gini, Pak? Lah apa piye, Pak? Mau ke dokter aja apa gimana? Ulan. Kebetulan Ulan ini nginep di rumahnya Mbak Sari. Iya, Mbak, kenapa, Mbak? Iki loh, Mas Kamto kok kayak gini, Ulan? Beliin obat. Akhirnya Ulan ke warung. Nyari warung yang masih buka. Kebetulan ada warung yang masih buka. Jam 12 malam itu ada warung ini yang masih buka. Ulan beli obat di situ. Memang kabar corona ini sudah bener-bener udah sampai ke kampung-kampung. Ini Ulan langsung beli obat. Ini warungnya juga ngomong, "Opo Jojo, Mas Kamto kena corona, Ulan?" Enggak, Bule. Wong cuma demam biasa. Kata Ulan seperti itu. Setelah itu Ulan langsung pulang nganterin obat. Iki lho, Mbak, obatnya. Akhirnya diambilin air lah sama Mbak Sari. Iki, Pak, diminum, Pak. Obat itu diminum. Setelah obat itu diminum, ini berapa jam kemudian justru panasnya tambah. Ini gak turun-turun. Bu, lah kok badan Bapak kayak gini, Bu? Pegel semua, Bu. Bu, ini kenapa toh, Bu? Ya Allah, kok kayak gini toh, Bu? Ya Allah, lagi piye. Lan, Bapak Ibu udah tidur belum sih, Lan? Belum kayaknya, Mbak. Coba Ulan tak pulang dulu ya, Mbak. Jadi Ulan ini disuruh pulang manggilin bapak ibunya. Datanglah bapak ibunya setelah dipanggil Ulan. Ano apa, Nduk? Bojomu ning apa, Nduk? Suamimu kenapa? Ini loh, Pak, Bu. Badannya Mas Kamto panas banget. Akhirnya ngecek tangannya Mas Kamto. Dipeganglah di situ. Ya Allah, kok panas temen kowe toh? Kamto kowe kok panas banget kayak ini. Neng rumah sakit yo, Le. Pak, Bu, mboten usah. Gak apa-apa, Kamto tak tahan, Bu. Mungkin besok pagi udah sembuhan, Bu. Enggak, Le. Iki panasmu kok kayak ini tenan, Le. Bahaya iki, Le. Ojo kowe kena corona toh, Le. Is, kamu jangan gitu toh, Pak. Saut dari istrinya. Ibu dari Mbak Sari. Ojo ngono toh, Pak. Gila nih. Orang ono corona. Ning kampung gak ono corona, Pak. Sing ono corona lagi ning kota tok. Ya enggak ngerti, Bu. Iki, Pak. Bapak ki megang tangannya panas banget kok, Bu. Lah coba Ibu megang. Ternyata emang bener panas banget. Kamto ini keadaannya udah semakin panas banget.
Dan tenggorokannya ini sakit banget. Ya Allah, kok tenggorokanku jadi sakit ya? Ya Allah, kok tenggorokanku jadi sakit? Le, ben bapak nyari uang besok ke rumah sakit yo, Le. Nggak usah, Pak. Nggak usah, nggak apa-apa, Pak. Kamu tau nggak apa-apa, Pak. Tak tahan, Pak. Besok sembuh kok, Pak. Akhirnya, orang tuanya Mbak Sari ini nginep semua di situ. Karena rumahnya memang nggak jauh, saya bilang tadi ya. Singkat cerita, akhirnya pas pada keesokan harinya, ini nggak turun-turun panasnya. Dan memang Mbak Sari ini membujuk agar mau dibawa ke rumah sakit. Tapi Mas Kamto ini lagi-lagi nggak mau. Yang namanya rumah sakit, Mas Kamto ini nggak mau. Nggak usah, Nduk, nggak usah. Aku takut kalau rumah sakit. Justru malah nanti divonis corona. Malah nanti aku diasingkan. Justru malah aku nanti disuruh isolasi mandiri. Kepiye? Untuk kehidupan kita aja susah, Nduk. Udah biarin aku di kasur sini aja. Biar aku rebahan aja di kamar, Nduk. Dan akhirnya ini 3 hari kemudian Mas Kamto ini sakitnya masih terus menerus. Ini akhirnya Pak Roji dan istrinya ini jenguk. Mas Kamto, saya dengar-dengar dari kabar warga kalau panjenengan ini sakit. Makanya saya datang ke sini sama istri saya. Iya Mas Kamto, sakit apa toh? Iya Pak, Bu, maafin saya nggak berangkat. Iya nggak apa-apa, atau gini aja, dibawa ke rumah sakit nanti biayanya saya ngurus. Enggak Bu, Pak, saya nggak usah dibawa ke rumah sakit. Nanti divonis corona, saya malah takut. Jenengan juga, kalau saya takut sama saya tolong jaga jarak. Nanti malah tertular saya. Memang tenggorokan saya ini sakit banget Pak. Buat nelen susah banget, panas. Maafin saya nggak bisa berangkat nyawah Pak. Udah, masalah sawah gampang. Nanti gampang saya cari orang lain untuk sementara. Kata Pak Roji. Mbak Sari, tolong ini maaf adanya cuma buah-buahan. Nanti kalau memang perlu berobat atau apa hubungi saya yo. Nggih Pak. Ya udah, kami berdua pamit dulu. Akhirnya Pak Roji dan istrinya ini pulang. Tapi Mas Kamto ini kondisinya justru malah tambah kritis terus-menerus. Ini ada apa? Apa gara-gara ngelawan sama lawan omongannya Kardi? Atau memang saat itu memang jamnya corona seperti itu? 1 minggu kemudian, ini kondisinya malah tambah parah. Parahnya apa? Pada sore hari, ini Mas Kamto ngerasain kakinya ini kesemutan yang luar biasa. Bu, lagi kaki gue kenapa kok semut-semutan kayak gini Bu? Sakit banget Bu. Udah badanku panas, kakiku kayak gini Bu. Ini kok rasanya kayak ditusuk-tusuk paku ya Bu. Ini Mas Kamto ini teriak-teriak kayak gitu. Tolong ya Allah, kakiku kayak ditusuk-tusuk paku. Cak. Ini bener-bener rasanya kayak ditusuk-tusuk paku terus menerus. Ini Mas Kamto kebingungan di sini. Mbak Sari juga kebingungan. Wulan iki piye Wulan? Lah kok kayak gini jadinya? Nggak tahu, kakiku kok perih banget. Ini kalau corona juga nggak kayak gini-gini juga. Dan anehnya, ini kakinya ini bener-bener kayak kram. Kakinya ini bener-bener mengeras. Tapi rasanya ini kayak ditusuk-tusuk paku. Bu, iki piye toh Bu? Aku mati wae apa piye Bu? Pak, jangan ngomong gitu Pak. Ya Allah, aku kok ngerepoti keluarga kayak gini ya Bu. Udah Pak, sabar. Makanya mending kita ke rumah sakit Pak. Lah untuk duitnya Bu dapat uang dari mana? Mbok mikir kamu tuh Bu. Lah kan kemarin Juragan Roji kesini sama istrinya kan udah nawarin. Kalau memang butuh yuk ke rumah. Yuk Pak, ke rumah sakit yuk Pak. Dang sembuh biar waras Pak. Bapak kita takut Bu kalau nanti di rumah sakit divonis corona. Ibu mikir toh Bu, semua ini pada takut orang-orang ke rumah sakit toh Bu. Orang-orang ini pada takut. Sakit apa divonis corona, sakit apa divonis corona. Bapak enggak Bu, mending Bapak dirawat di rumah Bu. Singkat cerita pada keesokan hari, Mbak Sari ini ngomong sama Wulan. Lan, menurut kamu jalan keluarnya gimana nih Lan? Gini aja Mbak, gimana kalau suamimu Mbak, Mas Kamto dibawa ke Kiai Mbak? Mungkin dia mau Mbak kalau ke Kiai Mbak. Pada keesokan harinya, Wulan ini ngobrol sama Mbak Sari. Mbak Sari, iya Lan, piye Lan? Gimana kalau Mas Kamto dibawa ke Kiai Mbak? Barangkali mau Mbak. Mas Kamto ini kan kalau dibawa ke rumah sakit gak mau Mbak. Barangkali cocok sama Kiai Mbak. Yo namanya ikhtiar Mbak. Sopo ngerti, lewat bantuan Kiai Mas Kamto ini jadi sembuh Mbak. Oh iya Ri, bener Ri. Ya wis Ri, lah tapi piye Ri? Wong Mbak yo gak ada duit kok Ri. Udah gini aja Mbak, mungkin kalau Kiai biayanya gak terlalu besar Mbak. Nanti coba Wulan tak pinjem-pinjem sama teman-temannya Wulan. Oh iya, gue coba. Wong kowe yang duwe konco SMA, wis do lulus.
Ya wis Lan, ngene wae Lan, kamu pinjem sama teman-teman kamu. Teman-teman kamu kan udah pada kerja. Pasti mereka ini punya uang lah, gampang nanti. Mbak yang balikin kalau ada rezeki. Yo Mbak, Wulan tak coba nyari Mbak. Adiknya Mbak Sari, si Wulan ini ikut ngebantuin pinjem-pinjem sama tetangga-tetangganya. Pinjem-pinjem sama teman-temannya dan akhirnya dapat pinjeman. Mbak, Sari dapat pinjeman Mbak. Terus kapan dang kita berangkat Mbak? Ya udah, Mbak tak ngomong kakak iparmu dulu, Mas Kamto. Oh nggih Mbak. Akhirnya Mas Kamto mau. Setelah diajak ngomong sama Mbak Sari, ini Mas Kamto mau. Iya Bu, memang kalau ke Kiai saya setuju. Tapi jangan ke rumah sakit Bu. Iya Pak, ini alhamdulillah dapat rezeki dari teman-temannya Wulan. Loh, kok ngerepoti wong? Mending gak usah, mending aku ngerasain sakit yang kayak gini udah di kasur. Enggak, gampang nanti dibalikin. Lagian mereka juga teman-temannya Wulan ini pada baik kok. Tenan toh Bu? Iya. Akhirnya mau tuh, dibawalah ke Kiai. Dengan kondisinya memang udah bener-bener sakitnya ini luar biasa. Jadi kadang mereda tak pintar, kadang kambuh, dan pas kambuhnya ini parah banget sampai jembalitan. Akhirnya sampai nih di salah satu Kiai. Memang dapat info ada salah satu Kiai di kota A yang bisa nyembuhin. Dan ternyata saat ketemu Kiainya itu bilang, aduh, iki wis telat, iki wis digawe wong iki wis rada suwi iki. Nggak tahu Pak, ini kok saya kayak gini Pak. Saya rasanya minta ampun ini Pak. Saya sakit banget ini, saya tahan loh Pak. Coba Mas, nanti tak doain saya juga dan kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala ini nanti diminum air dari saya. Setelah nanti diminum di rumah juga buat basuh badan, kalau nggak kuat mandi kedinginan, buat basuh aja nggak apa-apa. Akhirnya disitulah dikasih air minum dan ada air minum yang air putih yang dibawa ke rumah. Singkat cerita, setelah kepulangan dari Kiai itu, ini kondisi Pak Kamto, kondisinya Mas Kamto lumayan membaik. Bu, Bapak kok agak sedikit mereda ya Bu. Demamnya Bapak sedikit hilang Bu. Tenang toh Pak? Iya Bu. Coba Bu, Bapak tak maam apa? Bapak dari kemarin-kemarin maamnya sedikit Bu. Iya Pak, iya Pak. Ibu bikinkan nasi goreng ya Pak? Iya Bu. Dibikinin nasi goreng. Ini loh Pak, maam Pak. Iya Bu, Bapak enak Bu ngerasainnya Bu. Kemarin ini leher ini buat nelen sakitnya minta ampun Bu. Sakit banget loh Bu, bener-bener kayak dicekik Bu. Mosok toh Pak? Iya Bu. Ya wis, iki timbaan Pak. Terus habis itu air yang dari Pak Yai diminum Pak. Iya Bu. Disuapin tuh nasi goreng. Setelah itu minum air dari Kiai tadi. Setelah minum agak mendingan lagi. Dan Mas Kamto ini minta tidur. Bu, aku kok rada ngantuk Bu. Aku tak tidur dulu Bu. Singkat cerita, ini pada malam harinya Mas Kamto ini tertidur pulas. Mbak Sari juga seneng banget ngomong sama Wulan. Alhamdulillah Yolan, kondisi Masmu udah membaik. Badannya ini udah gak panas lagi. Iya kan Mbak, aku juga ikut seneng Mbak. Biar bagaimanapun itu Masku juga kok. Yolan matur nuwun Lan. Akhirnya Mbak Sari ini ngomong sama Wulan, kowe arep turu kene mau tidur sini apa pulang ke rumah? Aku tidur sini aja Mbak, gak apa-apa. Wong aku seneng tidur sini kok. Ya wis, Mbak mau tidur ya? Iya Mbak. Ketika Mbak Sari ini mau pamit, mau masuk ke kamarnya Mbak Sari, ini tiba-tiba terdengar bum, bum, bum. Ini terdengar suara teriakan dari Mas Kamto. Tolong, 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 tolong kakiku, tolong kakiku. Langsung Mbak Sari sama Wulan ke situ. Kenapa Mas, kenapa? Kakiku loh, kakiku ini kok kayak ada yang nusuk-nusuk pakai paku. Ya Allah, tolong, tolong, tolong. Ini kakinya Mas Kamto ini ada kayak yang nusuk-nusuk pakai paku. Ya Allah, kok ini toh Pak? Iya Bu, lagi kok kakiku kok gini Bu. Kayak ada yang nusuk-nusuk berkali-kali. Bahkan di dadanya Mas Kamto ini terus-terusan. Kayak ada yang nindihin, kayak kerasa berat. Bu, dadaku sesek Bu, dadaku sesek. Pak lah kok ngono Pak? Ulan iki piye lan. Jadi kepada bingungan karena di situ hanya cewek-cewek. Putra-putrinya Mbak Sari juga di situ ngeliatin sambil nangis, kebingungan juga. Gimana Bu, Bapak, Bu, gimana Bu, Bapak? Semuanya kebingungan. Dan gak lama kemudian tiba-tiba, Bu, ada makhluk. Ini Pak Kamto, ini kayak ngomong ada makhluk-makhluk tapi gak jelas. Dan tiba-tiba, ini Pak Kamto menghembuskan nafas terakhirnya. Mas Kamto meninggal. Bapak, Mas, semuanya pada teriak-teriak nangis histeris di situ. Mas Kamto ini meninggal dunia.
disaksikan oleh istri dan anak-anaknya beserta Wulan, adiknya Mbak Sari. Pada nangis semuanya di situ. Singkat cerita, keesokan harinya jenazahnya ini dimandikan, akan dimakamkan. Semua keluarga udah pada datang di situ. Dan ada budaya di daerah ini kalau jenazah ini sebelum dimakamkan, ini masih di rumah setelah mau berangkat disolatin atau segala macam, ini satu persatu dari keluarga ini membisikkan ke telinganya, ini minta maaf. Ini satu persatu, dimulai dari Sari, istrinya Mas Kamto. Pak, maafin ibu kalau selama ini ibu banyak salah. Maafin ibu, Pak. Ibu ini belum siap ditinggalkan bapak. Anak-anak kita ini masih sekolah. Maafin ibu, Pak. Mbak Sari ini nangis terus menerus. Tak lama disusul dari keluarga-keluarganya. Semuanya mengucapkan minta maaf. Dan akhirnya Wulan pun ikut meminta maaf. Mas, maafin Wulan, Mas. Kalau ada salah atau apa segala macam. Iyo. Tiba-tiba ini Wulan mendengar kayak ada jawaban, tapi bukan suaranya Mas Kamto. Wulan ini justru di situ kesurupan. Wulan ini teriak-teriak nggak jelas, justru malah kesurupan. Wulan ini kayak ngacung-ngacung nggak jelas, dan Wulan ini matanya ini malah ini kayak melihat sesuatu hal yang memang orang-orang di situ juga sampai pada bingung. Wulan ini teriak-teriak dan melihat keluar rumah. Dan memang di depan rumahnya Mas Kamto ini ada pohon yang sangat besar. Dan Wulan ini kayak ngacung-ngacungin tangannya. Entah itu apa yang dilihat oleh Wulan. Wulan ini teriak-teriak. Wulan udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan tak lama kemudian Wulan ini pingsan. Wah, pada geger di situ. Iki onopo, ini onopo, iki onopo. Ada apa ini? Warga-warga yang pada di situ pada geger. Dan gak lama kemudian jenazahnya Mas Kamto ini dimakamkan. Setelah jenazahnya Mas Kamto dimakamkan, berapa jam kemudian Wulan ini siuman. Dan Wulan ini ditanyain oleh keluarga. Dan kebetulan ada salah satu keluarga yang mungkin sedikit ngerti. Ditanyain, Wulan kenapa, Nduk? Kamu kenapa, Nduk? Tadi itu Wulan kok kayak ngelihat Mas Kamto ini ditarik sama apa yo koyok buto. Makhluknya ini kayak besar banget. Tiba-tiba narik Mas Kamto. Waktu Wulan ini minta maaf sama Mas Kamto. Dan kayak makhluk itu kayak nggak terima. Ketika Wulan ini minta maaf kayak nggak terima atau apa, Wulan nggak ngerti. Mas Kamto ini kayak diseret dan Mas Kamto ini persis digantung di pohon mangga depan itu, pohon yang besar itu. Jadi Wulan ngelihat secara langsung itu seolah-olah Mas Kamto ini kayak diseret, dibawa, digantung di depan rumahnya di pohon mangga itu tadi. Astagfirullahaladzim, masuk tunduk. Iya, Wulan lihat sendiri. Tapi habis itu Wulan nggak ngerti. Tiba-tiba kok Wulan pingsan, Wulan juga gak ngerasain apa lagi. Wulan udah gak ngerasain lagi. Astagfirullahaladzim. Yowis, kita pokoknya saling mendoakan Mas Kamto. Salah satu memang dari anggota keluarganya menyerukan seperti itu. Ayo kita ini sebagai keluarganya Mas Kamto semuanya berdoa. Memang dari pihak keluarganya Mas Kamto juga, semua dari keluarganya Mbak Sari juga ini udah semua ngumpul di situ. Akhirnya diadakan pengajian 7 hari juga. Setelah 7 hari, akhirnya singkat cerita jatuhlah di hari ke-40 meninggalnya Mas Kamto. Nah, di hari ke-40 memang sudah banyak kabar. Corona ini semakin udah masuk nih kayak ke daerah-daerah. Mulai ada protokol-protokol yang harus diterapkan di situ. Social distancing mulai diterapkan di daerah-daerah, pelosok-pelosok. 40 harinya Mas Kamto. Justru di sini Mbak Sari ngalamin sakit. Mbak Sari ini ngomong sama Wulan, sama adiknya. Lan, Mbak Sari kok badannya gak enak ya, Lan? Mbak Sari awannya ini kayak mau muntah terus ya, Lan? Mosok tuh Mbak? Iya, tapi kalau dimuntahin ini kayak gak bisa, Lan. Gak tahu di lehernya Mbak Sari ini kayak ada apa gitu. Mosok tuh Mbak? Udah Mbak, itu Mbak kurang istirahat, Mbak. Udah Mbak istirahat. Iya ya, Lan. Ketika dibawa istirahat, justru di sini Mbak Sari ngalamin demam yang luar biasa. Lan, tolong Lan. Lan, badanku kok demam banget, Lan. Mosok toh Mbak? Iya, Lan. Tak beliin obat ya Mbak, tak beliin obat. Iya, Lan, tolong Lan. Ke apotik, Lan. Akhirnya Wulan ke apotik, gak ke warung lagi. Cari obat di apotik, takut kenapa-napa. Setelah minum obat dari apotik yang dibelikan Wulan, ini justru Wulan ini ngalamin pusing. Mbak, aku kok juga ikut pusing ya Mbak? Lan, mosok toh Lan? Iya Mbak, aku juga ikut pusing Mbak. Ini Wulan ada apa? Boom. Wulan ikut-ikutan pusing. Wulan ikut-ikutan sakit. Ini yang terjadi sebenarnya kenapa? Anak-anaknya pada nangis nih. Putra-putrinya Mbak Sari ikutan nangis. Dan Wulan pun ngomong
sama salah satu anaknya Mbak Sari. Panggilin balik biar kesini leh. Ngomong panggilin bapak ibunya Mbak Ulan dan bapak ibunya Mbak Sari. Datanglah ke situ. Oh nopo nduk, anak-anakku ning opo, anak-anakku kenapa? Bapak ibunya. Nggak tahu pak, ini kok aku pusing terus Mbak Sari ini lebih parah tenggorok sakit. Iya pak, aku kok pas disentuh sama bapaknya. Mbak Sari di sini justru ngalamin demam yang parah. Pak, aku kenapa ya pak? Aku kenapa ya pak? Dan akhirnya dua-duanya ini dibawa ke rumah sakit. Tapi memang Wulan ini kondisinya nggak begitu parah. Tapi memang harus dirawat di rumah sakit semuanya karena Wulan ini udah sempoyongan sekali. Dan kebetulan satu ruangan. Dan di sini Wulan ini ngomong sama bapak ibunya Wulan. Pak, Bu, lah ini biayanya gimana? Udah, Nduk. Wes pokoknya kalian berdua ini harus sembuh. Jangan sampai ada apa-apa lagi. Singkat cerita, pada keesokan harinya nih, satu hari pertama di rumah sakit, tiba-tiba ini Juragan Kardi ini jenguk. Kelihatannya memang saya ini harus nolong apa gimana sih? Wulan tahu. Dulu Mas Kamto pernah menolak tawaran dari Juragan Kardi. Juragan Kardi itu ke situ. Kalian tahu nggak? Kalian bisa sampai sini. Ini bapak kalian ini minjem-minjem uang ke saya. Ya saya kasih. Tapi saya nggak kasih semuanya. Lah aku nggak bisa tau nolong orang yang udah pernah nolak saya. Ya walaupun kalian ini adiknya dan satunya ini istrinya. Ya salahnya sendiri Kamto ini menolak tawaran saya. Ya kayak gitu jadinya. Nah kalian ini mau nusul apa gimana yo? Yo saya nggak ngerti ya. Itu semuanya memang kehendaknya Tuhan mungkin atau apa kalian ini. Orang-orang miskin loh. Orang-orang miskin tapi ditolong pada ya kayak ginilah kalian. Ini Juragan Kardi ini ada orang sakit jenguk tapi omongannya kayak gitu. Ya wes lah. Pokoknya aku dan jenguk. Aku mau pulang. Juragan Kardi. Bapak ibunya Wulan ini sampai nangis. Wulannya ngomong, Bapak kenapa sih Pak harus pinjem-pinjem Pak Kardi? Ngapain sih Pak? Gimana lagi Nduk? Bapak bingung mau pinjem kemana-mana. Memang Bapak pinjem sama Juragan Kardi dan sebagian ada yang pinjem-pinjem tetangga Nduk. Udah pokoknya kalian sembuh. Dan pada sorenya, pada sore hari tiba-tiba ini Mbak Sari ini nyanyi-nyanyi sendiri, ngigo-ngigo sendiri. Ibu, manggil ibunya Mbak Sari. Ibu, pakein kerudung, Bu. Pakein kerudung, pakai selimut, Bu. Jadi kayak ngigo. Ini kenapa Mbak Sari? Boom. Selimut yang di rumah sakit ini dipakai Mbak Sari minta dikerudungin. Bu, Sari cantik nggak Bu pakai kerudung? Mau nusul Mas Kamto, mau nusul Mas Kamto. Ini Mbak Sari kayak gini. Dok, kamu jangan gitu toh, Dok. Iya Bu dandanin Sari, Bu dandanin Sari. Tapi badannya Mbak Sari ini panas. Akhirnya kejadian itu tadi ini membuat bapak ibunya Mbak Sari ini manggil dokter. Dan ketika dokter ini datang, akhirnya Mbak Sari ini karena badannya ini panas banget. Tapi Mbak Sari ini di sini kayak nggak ngerasain panas atau apa. Ih, kok badannya panas banget Bu? Iya Pak. Akhirnya geger di situ. Bingung di situ. Akhirnya dibawa ke ruangan sendiri lagi. Dibawa ke ruangan ICU. Ditanganin lah di situ. Dan beberapa jam kemudian Mbak Sari ini udah kayak agak mendingan, digabungin lagi sama Wulan di satu ruangan. Memang Wulan belum dibolehin pulang. Di sini kayak Mbak Sari ini kayak udah agak mendingan, dia hanya tertidur. Dan tepat pada jam 12 malam, ini tiba-tiba Mbak Sari ini terbangun. Bu, leher Sari kenapa Bu? Bu, leher Sari kenapa Bu? Bu, panas Bu. Ini justru Mbak Sari ngoceh seperti ini. Wulan pun dengar, tapi Wulan ini udah nggak ada tenaga. Wulan hanya berdoa terus menerus Wulan di situ. Lindungilah kakak saya, lindungilah kakak saya. Kalau toh mau diambil, mending ambil nyawa saya. Jangan sampai kakak saya, karena kakak saya ini masih ada anak-anaknya, masih ada putra-putrinya ya. Tolong lindungilah kakak saya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya Allah Gusti tolong. Wulan terus menerus berdoa. Tiba-tiba Mbak Sari di sini menggigil. Dan saat itu, kebetulan saat itu, memang perawat dipanggil-panggil. Ini perawat kayak memang pada sibuk semua. Seolah-olah memang keadaan rumah sakit kayak sibuk semua atau gimana. Gak ada satupun perawat yang bisa menolong di situ. Memang ibunya Mbak Sari ini sempat keluar nyari-nyari perawat. Dan di ruangan sempat kosong, sempat sepi. Dan ketika balik lagi, boom! Balik lagi ke ruangan, Mbak Sari ini meninggal dunia. Dan tak lama kemudian perawat datang barusan. Maaf Bu, ada apa ini Bu? Tadi ada yang manggil ya. Ih, lah ini pasien kenapa? Akhirnya
Disitulah banyak perawat datang dan ada dokter juga di situ. Dan Mbak Sari dinyatakan meninggal dunia. Nggak ketolong Mbak Sari. Wulan, ya Allah, kok kayak gini ya Allah. Dan Wulan ini masih ngerasain yang pusingnya luar biasa. Untungnya ini Wulan hanya kayak ngerasain pusing dan nggak bisa gerak. Wulan ini hanya bisa melihat di samping kasurnya kakak kandungnya Mbak Sari ini meninggal dunia. Ya Allah, ini ada apa? Ya Allah, ini ada apa? Semuanya lemes di situ. Bapak ibunya itu ikutan lemes. Anak-anaknya ini putra-putrinya nangis semuanya. Singkat cerita, akhirnya jenazahnya Mbak Sari ini dimakamkan. Dan bapaknya Mbak Sari ini nyari kiai. Ini sebenarnya ada apa? Dan nggak tahu bapaknya Mbak Sari ini minta pertolongan ke siapa. Tiba-tiba ini kayak ngerasain geram. Ini ada apa-apa ya? Tolong. Jangan sampai ini kenapa-napa lagi dengan keluarga saya, anak-anak saya. Dan ada salah satu kiai yang dipanggil oleh bapaknya Mbak Sari, bapaknya Wulan juga. Ini kayak magerin area-area rumahnya Mbak Sari, Wulan, dengan doa-doa. Begitu juga dengan rumah bapak ibunya Mbak Sari, rumahnya Wulan, dipagerin juga. Dan semenjak itu, setelah berapa bulan kematiannya Mbak Sari, ini Wulan pun sembuh. Wulan pun tidak terjadi apa-apa dengan Wulan. Wulan ini aman. Alhamdulillah Yolan, udah gak terjadi apa-apa, kata ibunya Wulan. Pokoknya kita semua terus berdoa. Akhirnya anak-anaknya Mbak Sari ini ikut ibunya Wulan, ikut mbahnya berarti. Dan memang kehilangan ya, mereka berdua ini kehilangan bapak ibunya. Yang sakitnya ini aneh. Dan memang dari dokter ini tidak mendiagnosa corona atau apa, memang gak ada penyakit itu. Nggak terdeteksi ini ada virus corona atau apa enggak. Ini memang nggak tahu penyakit apa ini. Dan kebetulan setelah memang dipagerin semuanya, ini kondisi Wulan dan keluarga ini aman. Singkat cerita, pada suatu hari ini Wulan yang saya bilang tadi udah aman, ternyata Wulan di sini malah kambuh lagi. Boom! Wulan kembali kesurupan. Ini justru kesurupannya malah di rumahnya Wulan sendiri, bukan di rumahnya Mbak Sari yang dimana Wulan sering ke situ. Wulan sering ke situ sama anak-anaknya, sering jagain rumah itu juga. Tapi kalau malam kadang pada ngumpul di rumah bapak ibunya Wulan, nanti kadang tidur juga di rumah Mbak Sari seperti itu. Tapi ini Wulan tiba-tiba kesurupan di rumah Wulan sendiri. Kesurupan di situ, teriak-teriak Wulan, dan kesurupannya ini hampir sama. Wulan teriak, tolong leher saya, tolong leher saya, kayak ada yang mencekik, Wulan itu kayak ada yang mencekik. Dan samar-samar Wulan ini kayak melihat ada bayangan hitam besar, ini memang sedang kayak mencekik Wulan. Bapak ibunya ini langsung panik, bapak ibunya Wulan. Bapak ibunya Wulan ini langsung manggil kiai yang sempat magerin rumahnya. Akhirnya kiai datang. Astagfirullahaladzim, kok kayak gini ya? Ini ada yang bikin ini, ya Allah, kok kayak gini ya? Terus didoain lah sama Pak Kiai tadi. Wulan udah agak mendingan bisa ngomong. Ditanyain lah sama Pak Kiai tadi. Kamu kenapa, Nduk? Tadi ada apa? Apa yang kamu rasakan? Wulan jelas Pak Kiai. Wulan melihat ada bayangan hitam ini sedang cekik Wulan, Pak Kiai. Ini kok tiba-tiba datang, ini kayak mencekik Wulan. Aduh, Nduk, kenapa yo? Di sini bapaknya Wulan geram. Aku tahu penyebabnya. Ini masih ada sangkutannya dengan menantuku Kamto. Ini pasti perbuatan orang itu. Sopo to, Pak? Kata istrinya. Sopo to, Pak? Udah Bu, Ibu di rumah. Jagain anak-anak, jagain cucu-cucu. Bapak tak kesana. Sopo to, Pak? Udah. Singkat cerita, akhirnya ini bapaknya Wulan ini mendatangi rumahnya Juragan Kardi. Boom! Assalamualaikum. Dibukalah sama Juragan Kardi. Ada apa? Kakek-kakek mau kesini ada apa? Kamu loh kalau ngomong yang bener. Loh. Orang mertamu itu mbok yang bener. Ini rumahku. Bukan rumahnya sampean. Wes mbah, mambu lemah kok ngono. Arep apa nopo? Walaupun aku sudah tua, kamu itu jangan berani-berani sama saya. Apa yang kamu lakukan sama anak-anakku sampai mereka pada meninggal. Sekarang giliran anak kandungku Wulan. Mau kamu bunuh juga? Hah? Bunuh? Pak. Sampai inget masih punya utang saya, belum dilunasi. Kok malah nuduh saya bunuh? Nuduh saya nyelakain anak-anak sampean. Sampean ini mikir. Saya ini justru mau menolong. Dulu waktu Kamto masih hidup, tak tawarin ayo kerja di tempat saya. Kamto nolak. Malah belain Roji.
Tak tawarin saya gak mau. Lah sampean mikir toh, kok aku dituduh enak banget. Mana buktinya? Enggak, ini pasti kelakuan kamu. Karena kamu benci banget sama keluargaku. Kamu benci banget sama anakku. Kamu benci banget sama menantuku. Loh, bukannya benci. Saya ini niatnya nolong. Lah kok nyepelein? Terus aku kudu piye? Tolong jujur. Ini ada apa-apanya dengan kamu pasti. Pak, ojo nuduh. Nek sampean pengen ngerti, memang watek-watekku keras kayak gini. Saya ini orangnya keras, Pak. Dan saya tidak pernah berbuat jahat sing sampean tuduh kayak gitu. Oh, kamu gitu yo, sama wong tua ngomongnya kayak gitu. Loh, memang saya wataknya keras, Pak. Coba, nek sampean berani nggak? Kita ke rumah bareng-bareng Juragan Roji. Juragan Roji? Lah emang, ayo kita buktikan. Sopo sing salah? Paten-patenan, mau model opo, saya berani, Pak. Ini Juragan Kardi meledak-ledak juga. Ini sebenarnya Juragan Kardi kenapa sih? Apa mau menuduh? Karena memang almarhum Mas Kamto ini terkenal ulet. Hingga membuat rebutan. Jadi rebutan orang banyak untuk mengerjakan sawah. Dan di sini Juragan Kardi sempat sakit hati karena tawarannya pernah ditolak Mas Kamto. Akhirnya datanglah ke Juragan Roji. Mas Roji, Assalamualaikum. Dibukain lah sama Mas Roji. Ternyata pas ketika Mas Roji buka, Mas Roji ini sudah bener-bener keadaan kayak orang linglung. Bingung. Loh, kok di sini sampean kok kayak gini? Iya Mas. Istriku gak sembuh-sembuh sakit Mas. Istriku sedang sakit di kamar Mas. Ini kondisi Roji justru malah mengenaskan. Orang kayak yang seger banget, ini justru kayak orang linglung, orang yang bener-bener kayak gak ngerti apa-apa, kayak kebingungan. Akhirnya duduk semua di ruangan tamunya Pak Roji. Wes Pak Roji, mending sampean jelaskan apa adanya. Saya tahu semua kok. Bentar, biar lebih jelas lagi. Saya telepon Kiai. Saya ada kenalan Kiai. Dan memang di situ Juragan Kardi, ini telepon temennya. Dan memang Kiai ditelepon. Ada Kiai datang ke situ. Kita sebut saja Pak Yai Rustam. Pak Yai Rustam ini datang. Pak Yai, sampean tak suruh ke sini, tolong ditengahi. Ini mertuanya Mas Kamto, karyawannya Pak Roji. Ini Mas Kamto ini mati lah, meninggalnya gimana? Lah, terus gak lama istrinya juga meninggal. Ada hubungannya enggak? Hubungan apa? Misalnya apa hubungan saya apa dengan ada hubungan sama Roji? Pak Yai di situ bingung. Justru malah di sini Pak Roji ngomong, sebenarnya ini ada apa Mas? Mending Mas Roji jujur, biar semuanya aman terbuka. Maafkan saya semuanya. Saya juga gak ngerti, perasaan saya memang hancur lebur kayak gini. Istri saya sudah gak bisa ngapa-ngapain di kamar. Memang istrinya Pak Roji ini ternyata sudah gak bisa apa-apa di kamar. Dan ini sebenarnya ada apa yang terjadi? Memang saya itu tahu, saya nggak ngerti harus bicara gimana. Dulunya mertua saya sebelum meninggal, ini saya sempat mendengarkan kalau mertua saya ini dulunya ini lelakon pesugihan. Hah? Terus setelah itu meninggal. Dan memang saat itu katanya sih yang ditumbalkan hanya seekor sapi atau seekor kambing. Tapi kok nggak tahu kenapa setelah istri saya ini pengen yang namanya turun-temurunnya itu pengen berhenti. Ini justru perjanjiannya itu sama jin atau apa. Ini kok kayak membabi buta. Orang-orang terdekat saya satu persatu ini diambil. Termasuk Mas Kamto, karyawan saya. Pemirsa tahu kan, ternyata ini ulahnya dari keluarganya, istrinya Pak Roji. Yang dimana beliau ini juragan yang memang terkenal baik sama Mas Kamto dan keluarganya Mas Kamto. Ternyata ini pesugihannya yang nyiptain justru ini dari mertuanya. Dan di sini yang kena imbasnya orang-orang terdekatnya Pak Kamto. Begitu juga termasuk istrinya, nggak tahu ini sakitnya juga kenapa nggak dibawa ke rumah sakit. Ini aneh juga. Wah, di situ sempat mau bunuh-bunuhan. Bapaknya Wulan, bapaknya Mbak Sari ini juga nggak terima. Oh, kowe sih nggak ulang ini. Di situ untung ditengahin ada Pak Yai juga.
Dan akhirnya karena di situ ngamuknya udah mulai kedengeran warga juga banyak yang datang, ada yang kedengeran, ada orang ngamuk-ngamuk apa. Banyak warga yang datang ke situ. Ikut melerai juga. Dan memang di situ Pak Roji ini pasrah. Udah kayak linglung kebingungan dan kondisi rumahnya ini kayak udah nggak kerawat. Padahal orang kaya loh, juragan. Ditengahin di situ akhirnya bapaknya Mbak Wulan, bapaknya Mbak Sari disuruh pulang. Sesampainya di rumah akhirnya cerita ke Wulan, cerita ke keluarga semuanya. Ternyata kayak gini bu. Ibunya Wulan ini ngomong, wes lah Pak, ora usah nuduh sopo-sopo nih, nggak usah menuduh siapa-siapanya. Memang siapa tahu ini sudah takdirnya Gusti Allah. Memang ini sudah jalannya Gusti Allah. Ya kita yang masih hidup, kita yang masih diberi kehidupan kayak gini, kita alangkah baiknya mendekatkan diri agar kita selalu dilindungi dari hal apapun yang akan menyakiti kita Pak, yang akan mencelakai kita Pak. Wes nggak usah nuduh-nuduhan. Benke, sing memang nakal, yang memang nakal sama keluarga kita, ya biar celaka dengan sendirinya, biar Allah yang membalas. Alangkah baiknya kita malah mendoakan yang terbaik Pak. Iya bu. Bapak tadi kebawa emosi aja bu. Ternyata kok ada pesugihan dari mertuanya Pak Roji bu. Ya ibu nggak ngerti Pak, sudah, nggak usah nuduh. Begitu juga Wulan ngomong, yo Pak, nggak apa-apa, nggak usah nuduh. Wes Ben, kalau kenapa-napa biar alam sing bales Pak. Dan ternyata memang benar. Hari berganti hari kehidupan Pak Roji ini hancur. Sawahnya dijual. Dan kehidupannya ini benar-benar memang miris akhirnya. Dan Pak Roji ini justru malah kayak orang linglung, benar-benar tambah linglung. Dari pihak keluarganya aja sampai ada yang menjauh ya. Karena takut apa? Takut kena tumbal, apa ya gitu. Mungkin yang kabarnya sudah merebak di keluarganya Pak Roji. Dan menurut penuturan warga akhirnya ini terdengar sampai telinga keluarganya Wulan. Ini istrinya Pak Roji yang terkenal baik, dulunya ini memang baik. Ini justru meninggal dunia. Meninggal dunia dan Pak Roji tambah gak karuan kondisinya. Atau memang takut juga kalau disebut dengan corona dia juga gak mau ke rumah sakit atau apa. Tapi meninggal di tempat, meninggal di rumah. Itulah kisah kiriman dari salah satu subscriber yang mengirimkan cerita ini. Kita sebut saja itu namanya Wulan. Adik dari Mbak Sari. Mbak Wulan ini ngirim cerita ke saya. Mudah-mudahan lewat cerita ini kita bisa ngambil edukasi yang baik. Yang gak baiknya ditinggalkan. Jadi banyak ada yang komen, Mas ini kisah nyata atau apa sih atau apa? Allahu alam ya, saya gak ngerti karena ini sebuah kiriman yang harus saya ceritakan ke semuanya. Jadi kita sebagai penonton yang baik, kita sebagai penonton yang cerdas, alangkah baiknya kita mengambil edukasi yang baik-baiknya. Toh yang kayak pesugihannya atau apa, jangan pernah kita ikut-ikutan. Jangan pernah kita tergiur melakukan sebuah pesugihan yang mengakibatkan kefatalan. Dan ternyata di sini Juragan Kardi yang karakternya seperti itu hanya memang karakternya, keras orangnya. Tapi tidak bermain kelicikan atau apa. Tidak bermain yang tentang santet atau apa, enggak. Juragan Kardi ini enggak. Jadi kita juga kalau dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai kita ini salah menilai orang ya. Kadang orang baik belum tentu baik. Orang yang galak atau orang yang buruk atau apa belum tentu sebaiknya juga. Mungkin dalam hatinya ini ada hati yang baik. Jadi kita ketemu orang baru ataupun apa, alangkah baiknya kita harus berhati-hati. Tapi tetap sopan santun, tunjukin. Kalau Indonesia, orang-orang Indonesia ini punya tata krama sopan santun. Tapi tetap kita harus tetap waspada dimanapun kita tempatnya. Oke, itulah ceritanya. Dan buat yang sudah ngirim cerita, mohon bersabar, pasti nanti akan dibacakan satu persatu. Buat terima kasih, doa ucapan selamat ulang tahun kemarin. Dari sekarang ini udah mulai banyak lagi muncul-munculan lagi, padahal ulang tahunnya udah kelewat. Tapi banyak yang ngucapin, terima kasih buat yang sudah ngucapin ulang tahun saya, terima kasih. Mudah-mudahan doa sebaliknya, sukses selalu buat kalian semua. Banyak rezeki melimpah juga, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga buat kalian yang mau ngirim cerita, kalian juga bisa langsung kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke WA. Ini ada di bawah nih. Oke? Caranya gampang, kalian follow Instagram saya terus DM. Oke? Kalau enggak WA. Oke? Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Boom, boom, boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita.
Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.